Bacarita Kampung Podcast. Kamera Ral and Action. Teman-teman, hari ini saya berkesempatan untuk mengunjungi salah satu pabrik pengolahan sagu Rumbia di Desa Peniti, Kecamatan Patani Timur. Ayo kita sambangi Peniti. Assalamualaikum. Ini bapak yang punya pabrik sagu yang dia desain sendiri nih. Nanti kita didampingi sebentar. Boleh? Sebenarnya kan saya penasaran ini ke tukang posting video posting dulu jadi. Oh, gimana? Iya, kemana dia? Ada di rumah apa? Kita belum produksi. Bahan baku habis. Saya belum masuk. Oh. Ini sumber air bersihnya bebas pulsa. Oke, ini bak penampungannya ini goti. Nah, nanti itu sagunya masuk dari sana. Nanti kita tanya-tanya dulu. Jadi makan sagu masuknya dari naiknya dari sana, masuk parutan, terus rel. Oh, air tola langsung masuk ke bak penampungan. Itu putar ya? Iya. Yang putar. Oke. Sana. Ini diputar, langsung masuk ke penyaringan. Iya. Ini ilmunya dapat di mana ini ilmunya? Pikiran sendiri atau pernah lihat YouTube atau Otodidak. autodidak? Oke, setelah dari sini masuk ke bak penyaringan penyaringan. Oh, ini rata ya? Rata ya? Ada yang berbeda. Tradisi sendiri nih. Kalau di Amerika dia tolong. Oh, kecepatannya terlalu. Baru kita langsung ampasnya Dibuang sebelah. dibuang ke air. Iya. Tapi cuma dipastikan itu ampas yang datang itu bersih. Betul. Kalau dari dicoba hampir 1 minggu ini. Jadi ramah CP itu sudah ada bersih. Nah, sebentar lagi di sini ini kalau semuanya masih ada itu tinggal diangkat ini. Oh, tinggal angkat. Saya proses pembukarannya dia agak lambat buangnya. Oh, ada angkat dari petis itu sekitaran. Oke, berarti semprotan air dari Saya cuma 10 ampas ini. 10 ampas. Iya. Jadi satu kali produksi ini berapa baknya sampai penuh atau Ya, tergantung stok yang masuk ke sini. tergantung stok yang masuk? Kalau dalam satu hari ya 10 bon ya, saya habis ini 10 bon. Satu hari bisa? Kecil itu 10 bon. Kecil 10 pohon satu hari. Satu pohon bisa menghasilkan berapa? Rata-rata cuma 3 sak. Sedikit ya. Itu tergantung pohon sagunya. ada yang besar ada yang kecil juga. Jadi rata-rata. Iya, rata-rata. Saya wawancara sedikit sambil di sana bro.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang teman bercerita kampung dimanapun berada. Hari ini saya berkesempatan untuk mengunjungi salah satu orang hebat di Patani Timur. Sebentar kita berkenalan dengan dia. Apa kabar saudara semua? Baku dapat lagi di podcast Bercerita Kampung yang baru mulai lagi ya setelah beberapa waktu. Nah, saya tertarik untuk berkunjung ke tempat Bapak ini karena ada sesuatu yang menarik yang perlu kita expose untuk teman-teman semua. Orang-orang ini melakukan hal-hal yang luar biasa di negerinya dan perlu kita dokumentasikan untuk bagaimana memberikan respon terhadap apa yang mereka lakukan dan hal apa saja yang beliau lakukan selama ini di Patani Timur. Kita akan berkenalan banyak dan bercerita banyak hal di sini. Ikuti terus podcast Bercerita Kampung ya. Sebelumnya kita berkenalan dulu nih dengan Bapak siapa ini? Halo Pak. Asrif Ya, Nasir. Asrif Nasir. Asli orang Peniti ya? Ya. Ya, saya dengar-dengar Bapak Asrif ini adalah istilahnya MacGyver ya. MacGyvernya orang Patani Timur atau orang Hamar Tengah secara umum. Karena beliau ini secara autodidak membuat berbagai peralatan mesin serbaguna, tepat guna yang luar biasa nih. Sebentar kita tanya-tanya nih. Saat ini saya berada di pabrik pengolahan sagu buatan Bapak Asrif ya, yang beliau buat sendiri secara autodidak ya, cara belajar di YouTube, cara pernah lihat orang punya ya. Dan terciptalah alat pengolahan sagu yang luar biasa. Kebetulan saya juga salah satu pegiat sagu selama ini yang mengkampanyekan sagu dan bagaimana mengolahnya. Jadi ketika saya dengar Bapak MacGyver Asrif ini bikin peralatan sagu, saya harus sampai kemari. Kira-kira ini buatnya berapa lama nih peralatan ini? 5 bulan 12 hari. 5 bulan 12 hari. Terus maninya, sumber anggarannya dari mana ini? Dari adik ipar saya. Dari adik ipar. Dari adik ipar yang support karena memang yakin bahwa Bapak Asrif ini bisa bikin ya. Jadi memang selama ini sudah berkutat dengan las, besi dan segala macam ya. Katanya sebelumnya pernah bikin mesin pembangkit listrik mikrohidro dari air terjun di Peniti ya. Itu juga tidak disupport oleh. Tidak, itu pakai dana pribadi. Pakai dana pribadi teman-teman. Jadi dana pribadi listriknya untuk penggunaan pribadi juga. Nah, untuk umum. Untuk umum. Di mana saja itu? Pertama di rumah-rumah ibadah. Rumah-rumah dan masjid ya, musala. Terus di mana? Kemudian lampu jalan. Lampu jalan juga. Kemudian difasilitasi oleh ibu-ibu janda. Ibu-ibu janda yang tak punya listrik dikasih gratis ya? Ya, kasih gratis. Gratis tanpa dipungut bayaran dari instalasi yang dibuat sendiri, dari doi sendiri. Habis 57 juta kemarin. Untuk bikin mikrohidro itu habis 57 juta dan listriknya digratiskan untuk orang yang membutuhkan. Luar biasa nih pemirsa. Ini MacGyver ini juga punya jiwa sosial yang luar biasa. Nah, setelah mikrohidro bikin lagi stang crosser ya, mesin pemecah batu itu. Itu idenya dari mana lagi? Terus dari sumber potensi yang ada. Oh, maksudnya karena batu banyak gitu kan, terus pemirsa ini memang MacGyver betul. Nah, setelah dari stang crosser baru masuk ke di alat penarik batu lagi. Penarik batu bagaimana tuh? Batu-batu kepala ini. Nah, di dalam laut itu yang kedalamannya 2 meter 3 meter itu diambil pakai mesin itu. Iya. Dan ditarik ke Saya makin heran-heran ini keadaan ini. Jadi berfungsi dengan baik semua peralatan itu. Alhamdulillah sebentar ini. Nah, sekarang yang terakhir ini Bapak Asrif bikin mesin yang ada di belakang kita nih teman-teman. Nanti sebentar kita lihat peralatannya, idenya dari mana dan sudah berapa lama nih bikin barang ini. Sudah mulai beroperasi tanggal berapa? 1 bulan lalu ya? Iya. Sudah mulai beroperasi 1 bulan lalu. Ini ya, sebentar nanti prosesnya sampai dengan pati sagu, orang akan lihat teman-teman. Dan karena kebutuhan sagu juga
tinggi ya di sini ya, cukup tinggi untuk sagu. Iya. Terus daya belinya juga, harga sagu di sini saya dengar satu karung sampai 300.000 ya. Iya. Bisa kaya raya itu. Ya teman-teman, jangan bilang sagu itu tidak punya hasil, karena sekarang satu sak sagu rumbia itu harganya fantastis. Bisa satu pohon saya bisa juta ya. Iya. Jadi tapi saya buat ini juga kemarin saya terinspirasi dari tahun 87 kemarin. 87 ya. 87. Oh ini yang pabrik ini. 87 kemarin itu kan masih zaman ini. Ngalo-ngalo ya. Ngalo, Zaman Balo. ngalo-ngalo ya. Di Papa itu kan Balo. Kan saya SD kelas 1 saya waktu itu. Bapak ini kan secara mampu ramah sini. Iya, iya, iya. Dia bilang, wah, tiba-tiba orang Jepang atau orang Amerika datang lagi bikin bisa buat alat yang itu kan secara bisa ramah. Oke, jadi terinspirasi dari kondisi Bapak waktu Bahalo ya. Kalau orang di sini dulu-dulu itu pakai alat ya, kayak cangkul gitu ya. Iya. Namanya ngalo-ngalo untuk mengolah batang sagu menjadi empulur, kemudian diolah menjadi apa. Jadi ketika Bapak Asrif ini lihat dan terpikirkan bahwa harus bantu apa yang menjadi keluhan luar Dan biasa. Bapak pada waktu itu sudah hampir 40 tahun yang lalu. 40 tahun yang lalu ya. 38. Daripada tunggu BLT yang cuma 300.000. Kalau BLT 300.000 satu pohon bisa 1 juta lebih, diolah dalam jangka waktu yang tidak terlalu. Jadi olahan ini paling lama itu berapa? Kalau satu kali mengolah biasanya berapa pohon? Ada yang 10, ada yang 15. Itu sampai 1 hari ya? Proses sampai 22 hari. Oh, dari pengangkutan Ya. ya, karena dia tidak di sini ya. Ya tidak di sini jauh dengan ini. Ya, sagu, batang-batang sagu itu diambil dari tempat lain, diangkut pakai kendaraan ke sini, baru diolah. Berjauh. Oke, menarik. Jadi sudah berapa banyak ini hasil produksi sampai saat ini? 215 karung. 215 karung dengan harga per karungnya 300.000. ya, teman-teman nanti hitung sendiri ya, 215 kali 3. Ya. Iya. Lumayan lah kalau hitung-hitung. Jadi peluang untuk sagunya sendiri masih banyak di Patani Timur ini, untuk pohon sagunya. Iya, kemarin saya cek itu yang sudah disiap produksi itu dari Midolapi sampai Sakam. Dari Midolapi sampai Sakam ya. Itu berpotensinya untuk yang siap produksi itu saat ini dia 12.000. Jadi yang berpotensi untuk diolah, yang siap olah itu sekitar 12.000 pohon ya. 12.000 pohon, kalau satu pohon itu 1 juta, maka lumayan ya, 12.000 itu. Saya mau hitung, nanti mau dihitung sendiri. Ya, saya tertarik untuk bagaimana Bapak Asrif ini bisa dibantu secara, tidak secara finansial, tapi seperti ini ya. Bagaimana kita membantu mengekspos mereka agar supaya ada perhatian besar dari pihak-pihak terkait ya, terutama desa nih. Iya. Selama ini desa pernah bantu tidak? Tidak pernah, 1 sen punya. Tidak pernah. Tidak pernah ya. Iya. Mester meter ada gitu ya. Iya. Tetap saya semangat. Harus begitu ya. Bantuan itu datangnya dari atas Iya. ya. Percaya kalau tong ini sesuatu yang baik pasti bukan datang dari manusia, datang dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Nah, semangatnya itu yang bikin saya bingung tuh. Kaskaluardoi 50 juta untuk bikin mikrohidro, gitu kan? Sekarang Kaskaluardoi lagi dengan luar biasa semangatnya itu 100 berapa tuh? Modal untuk bikin pengolahan sagunya. 115 juta, hampir 120. Hampir 120 juta untuk bikin instalasi ini secara mandiri. Tidak ada dukungan apa-apa ya. Tapi support dari Kipar itu yang semua yang Ya, dia- support dari adik ipar itu. Jadi nanti sistemnya bagaimana dengan adik ipar? Bagi hasil atau Iya, bagi hasil. sistem bagi hasil ya. Nah, untuk pabrik ini sendiri mempekerjakan berapa orang? Sudah mempekerjakan berapa orang? Untuk sementara ini sudah hampir 15 orang itu ibu-ibu yang dimasakin sagu. Oh, enggak, maksudnya untuk mengolah ini saja di pengolahan ini. Olahan ini untuk sementara ini baru 6 orang. 6 orang. Terus nanti itu memberdayakan ibu-ibu yang tadi Iya. Bapak Bakar itu berapa orang?
Sampai 15 orang ya. Untuk yang berbakar, jadi sistemnya kemarin waktu saya bikin di Were juga seperti itu. Untuk pengolahan sagu cuman tol tara sampai ke pabrik pembeli sagu tumang terus suruh ibu-ibu berbakar. Nah itu kelemahan orang karena bahan bakunya itu agak sulit, makanya usahanya tidak. Nah itu juga yang dilakukan di Moreala untuk sagu Moreala yang dikemas pakai dos itu. Nah, jadi mudah-mudahan bisa pengembangannya kalau desa support, keluarnya sudah dalam bentuk kemasan ya. Semangat ya. Semangat. Ya, harapannya untuk pemerintah daerah mungkin atau pemerintah desa terkait dengan apa yang Bapak lakukan selama ini gimana? Jadi di tanggal berapa kemarin kan saya sudah pernah bicara dengan Bapak itu. Saya tipe orangnya kan saya malas berbicara Bang. Oke, siap. Tapi Mungkin lewat kesempatan ini ya. apapun yang terjadi, ya, saya harus berbicara. Siap. Berbicara. Jadi pada kesempatan ini mungkin Bapak bicara untuk secara tidak langsung ya bisa tersampaikan. Jadi kira-kira apa yang mau Kemarin saya pernah nonton di layar televisi, ya. Itu kesibukan pemerintah desa, pemerintah kecamatan, bahkan pemerintah daerah itu kan dia hanya berpikir bagaimana untuk kesejahteraan rakyat. Nah saat ini kami sudah berupaya, Iya. hampir sudah tingkatan ini. Dengan modal yang luar biasa besar itu 150 juta ya, 120 juta ya. Jadi harapannya mungkin pemerintah harus bagaimana begitu ya. Memperhatikan lagi terutama yang sudah dilakukan oleh Bapak Asrif ini baca cerita kurang, jadi kalau action oke. Jadi saya membantu menyuarakan itu bukan karena saya provokasi juga ya. Kehadiran saya di sini agar supaya bagaimana menambah tompe semangat karena saya juga semangatnya terturu-turu sama dengan Bapak juga kan. Iya. Rela jauh-jauh ke sini lagi ya. Saya kira itu ya Bapak Ibu sekalian apa yang dilakukan oleh seorang MacGyver dari Patani Timur ini patut diapresiasi, diberikan apresiasi yang tinggi. Saya sendiri secara pribadi walaupun apa yang sudah saya lakukan tapi melihat kegigihan seorang MacGyver Asrif siapa? Asrif Nasir ini luar biasa. Memang saya sudah pernah dengar banyak hal. Mudah-mudahan pemerintah daerah dan pemerintah desa terutama yang ada di Patani Timur bisa memperhatikan beliau ya teman-teman sekalian agar supaya orang-orang seperti ini jangan sampai diabaikan atau tidak mendapat perhatian sama sekali karena unik nih. Orang unik itu sama nih, bukan saya, mungkin orang lain menganggap saya unik lagi karena tapi orang-orang unik itu memang tarabannya di orang. Tarabannya. Jadi orang itu jangan menganggap diri bahwa orang tidak diperhatikan, tapi orang itu spesial. Walaupun orang terperhatikan, tapi banyak mata melihat. Saya kira cukup sekian Pak Ari Asrif atas waktunya. Mudah-mudahan bisa terus berkembang, bersemangat, memberdayakan banyak orang di sini karena niatnya juga luar biasa, memberdayakan banyak orang. Jadi kalau saya berprinsip itu berinvestasi sosial itu mendulang pahala akhirat. Jadi finansial pasti tuan dapat, tapi ada hal lain yang ikut di situ. Jadi keuntungan iya, rezeki orang lain tuh bantu itu kan juga luar biasa. Ya teman Bacarita Kampung yang berbahagia, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bapak MacGyver Asrif ini bisa menginspirasi kita semua. Terima kasih untuk perhatiannya, sudah mampir di channel Bacarita Kampung. Support terus Bacarita Kampung, semoga orang bisa terus berbagi untuk kebaikan bersama. Terima kasih Bapak Asrif, semoga sukses terus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.